Kisah Pasar Setan, Kepala Ayam di Alas Roban. Namaku Samin, usia 39 tahun. Sehari-hari aku berdagang sayur keliling dari desa ke desa di sekitar Batang, Jawa Tengah. Aku tinggal bersama istriku, Moksari, dan anakku satu-satunya, Bayu, yang baru kelas 4 SD. Kami hidup pas-pasan, tapi hidup pas-pasan bukan hal yang membuatku gelisah setiap malam. Yang membuatku sulit tidur adalah utang. Utang itu bukan karena berjudi, bukan karena foya-foya, tapi karena gagal panen dan mobil pickup kami yang rusak berat tahun lalu. Sejak itu, aku terpaksa menumpang truk atau angkot kecil tiap kali berdagang. Hasilnya, makin hari makin menipis. Sementara itu, rentenir bernama Pak Surip mulai datang lebih sering. Kalau minggu depan belum lunas, tanah pekarangan ikut dihitung Yamin, katanya terakhir kali. Dan itu membuatku makin terjepit, hingga suatu malam, dalam perjalanan pulang dari pasar Weleri, hidupku berubah. Hari itu malam Jumat Kliwon, aku naik truk sayur kosong yang dikemudikan oleh pria bernama Pak Bowo, sopir yang biasa mengantar sayur-sayuranku ke Semarang. Ia orangnya pendiam, jarang bicara kecuali jika sudah diajak ngobrol lebih dulu. Tapi malam itu, ia yang mulai bicara duluan. "Din, kau pernah dengar soal pasar malam di tengah Alas Roban?" Aku mengerutkan kening. Pasar malam mana emangnya? Ada? Pak Bowo mengangguk. Mata lurus ke jalan berkelok. Bukan pasar malam biasa ini. Pasar gaib. Cuma muncul tiap Jumat Kliwon. Yang jualan bukan orang. Tapi kalau kau nekat datang dan ngerti caranya, mereka bisa kasihmu apa saja, termasuk emas. Aku tertawa. Naur, Pak, pasar kok tengah hutan? Tapi Pak Bowo tidak. Tertawa, wajahnya tetap serius. Kalau kau berani dan butuh uang cepat, nanti malam aku bisa tunjukkan. Awalnya aku pikir dia bercanda, tapi ketika truk mulai memasuki wilayah Alas Roban, hawa di dalam kabin berubah dingin. Jam tanganku menunjukkan pukul 07 menit. Tak ada kendaraan lain yang lewat, bahkan lampu jalan pun mati. Hanya ada kabut tipis dan suara jangkrik yang anehnya seperti berputar di kepala. Tiba-tiba, Pak Bowo memperlambat laju truk. "Kita sampai," bisiknya. Ia berhenti di dekat jalanan menurun. Tempat pepohonan lebih rapat dari biasanya. Tak ada papan petunjuk, hanya celah kecil di antara pohon-pohon. Seperti jalan setapak yang sudah lama tidak dilalui manusia. Jalan kaki dari sini, pasarnya gak kelihatan kalau kau ragu. Tapi kalau hatimu nekat, kau akan melihat lampu-lampunya. Aku menelan ludah. "Apa syaratnya?" Ia menyerahkan kantong kain kecil, isinya kepala ayam segar, masih basah dan hangat. "Ini bayar masuknya. Jangan bicara, jangan nawar, jangan tanya harga. Kalau kau melihat karung, ambil saja. Jangan buka sampai kau benar-benar keluar hutan. Kalau kau dengar suara menawarkan tukar tubuh, lari secepatnya." Aku bingung antara takut dan penasaran. Tapi utangku mengalahkan rasa takut. Aku melangkah masuk ke jalan setapak itu, kepala ayam di genggaman. Langkah demi langkah terasa seperti mimpi. Kabut makin tebal, pepohonan menjulang seperti raksasa tua. Aku tak tahu sudah berapa lama berjalan. Tapi tiba-tiba, aku melihat lampu-lampu obor kuning oranye berjejer di kiri kanan jalan tanah, dan di ujung sana, terbentang lapak-lapak, seperti pasar malam tua. Tapi, yang berdiri di balik lapak-lapak itu, bukan manusia. Beberapa tampak seperti orang, tapi wajahnya hitam legam tanpa mata. Ada yang lidahnya panjang menjulur sampai dagu. Bahkan satu penjual terlihat memiliki 3 tangan yang bergerak lincah menghitung koin emas yang tak kukenal bentuknya. Yang paling membuatku ngeri, pembelinya juga bukan semua manusia. Ada wanita berambut putih panjang dengan mata melotot, ada anak kecil tanpa kaki melayang-layang, dan di antara mereka, sesekali ada manusia. Seperti aku, mata kosong, membawa tumbang. Aku berdiri terpaku, tapi tangan dingin menyentuh pundakku. Seorang lelaki tua berjubah, wajahnya gelap, tapi suaranya jelas. "Bayar masuknya mana?" Dengan tangan gemetar, aku serahkan kepala ayam. Lelaki itu tersenyum lebar, memperlihatkan deretan gigi yang tak rata, lalu menghilang ke balik lapak. Kini aku berada di dalam pasar. Aku tak tahu harus melakukan apa. Hanya berjalan mengikuti arus bau darah, dupa, dan tanah basah memenuhi hidungku. Di salah satu lapak, ada kain kafan digantung-gantung. Di lapak lain, dijual paku-paku besar berkarat. Katanya untuk memanggil jiwa, tapi tak ada yang menyapaku. Sampai aku berhenti di depan sebuah meja rendah. Di atasnya ada karung kecil berisi koin emas. Di samping karung,
berdiri seorang nenek renta. Tubuhnya membungkuk, matanya putih tanpa bola. Ia mengangguk, seolah menawariku. Teringat pesan Pak Bowo, aku langsung ambil karung itu dan menunduk sopan, lalu berbalik. Tak bicara sepatah kata pun, saat langkahku keluar dari pasar, suara dari balik lapak terdengar. Tukar Tubun, kamu mau? Aku berlari, jantungku hampir meledak. Aku berlari terus sampai keluar dari jalan setapak, dan anehnya, saat kulihat jam tangan, baru jam 0.28 menit. Hanya 20 menit berlalu, tapi napasku habis seperti sudah lari sejak. Pak Bowo menungguku di truk. Ia hanya bertanya, dapat? Aku angguk sambil menunjukkan karung kecil. Ia tersenyum. Jangan dibuka sampai subuh. Aku menahan diri, baru setelah sampai rumah. Aku membuka karung itu di dalam kamar, dan benar, isinya emas, koin kuning keemasan, tua, tapi berat. Aku tak tahu nilainya, tapi cukup untuk menutupi semua utangku, bahkan lebih. Aku menangis, tapi bukan bahagia. Aku takut. 3 hari kemudian, Pak Surip dibayar lunas, istriku senang. Bayu bisa kembali sekolah, bahkan sisa uang bisa kugunakan memperbaiki pikap yang rusak. Tapi malam Jumat berikutnya, Pak Bowo datang lagi. Mereka suka kamu, minta kamu datang lagi. Tumbalnya 2 kepala ayam sekarang. Aku ragu, tapi ia menatapku dalam-dalam. Kalau kau berhenti, karung itu bisa jadi kosong, atau berubah jadi kepala sendiri. Dan malam itu, aku kembali ke pasar. Malam itu, angin di halaman rumahku tak berhenti menggoyang pohon nangka yang sudah tua. Daunnya berguguran satu persatu, jatuh seperti hujan hitam. Sejak malam pertama aku kembali dari pasar itu, suasana rumah tak pernah benar-benar tenang. Meskipun Mbok Sari tak tahu soal karung emas, ia sering bertanya kenapa setiap malam Jumat aku kini selalu keluar larut malam dan pulang tanpa suara. Dan malam itu, malam Jumat Kliwon berikutnya Pak Bowo kembali datang. Truk tuanya menunggu di ujung gang, seperti hantu yang tahu kapan waktunya menjemput. Saat aku keluar, ia membuka pintu kabin dan mengangsurkan kantong kain kecil yang baru diisinya. 2 kepala ayam, naiklah. Mereka tunggu kamu, katanya singkat. Aku tak menjawab. Aku hanya menatap kepala ayam dalam kantong itu. Darahnya masih menetes sedikit, dan baunya amis menusuk. Tapi di pikiranku cuma satu hal, bayar utang selesai. Tapi aku ingin hidup lebih dari sekadar bebas dari utang. Aku ingin jadi orang beradab, orang terpandang, orang yang tak lagi dihina. Karena pakai sandal jepit ke pasar, maka aku naik ke truk dan kembali menyusuri jalan menuju Alas Roban yang malam itu lebih gelap dari biasanya. Jalan setapak itu masih di sana, tapi kali ini aku tak perlu dituntun. Langkahku seperti sudah hafal arah. Pepohonan yang semula menyeramkan kini seperti tembok-tembok diam. Kabut menyambutku. Dan ketika aku sampai di mulut pasar gaib, lampu-lampu ubur itu menyala sendiri. Aku masuk, memberikan 2 kepala ayam pada penjaga yang sama, dan pasar itu menyambutku lebih ramah dari sebelumnya. Orang-orang atau makhluk-makhluk di dalam sana menyapaku dengan lirikan mata kosong dan senyuman yang tak masuk akal. Lapak-lapak ini tampak lebih hidup, banyak yang menjual benda-benda yang tak pernah kupahami. Rambut manusia dikepang, air mata dalam botol, bahkan suara anak kecil yang disimpan dalam kendi. Dan di tengah pasar, aku menemukan lagi karung emas, tapi kali ini karungnya berwarna merah tua, dan ada tanda telapak tangan hitam di kain karungnya. Ketika aku ragu mengambilnya, sosok nenek tua dari malam pertama muncul kembali. Ia mengangguk, lalu menunjuk karung itu tanpa suara, tanpa senyum. Aku angkat karung itu, menunduk dalam, dan kembali berjalan keluar. Namun sebelum benar-benar keluar dari pasar, aku mendengar suara sayup-sayup di belakang. Darahmu belum cukup, tumbalmu belum bersih. Sesampainya di rumah, aku menunggu subuh sebelum membuka karung, dan ketika akhirnya aku buka, benar, masih penuh koin emas. Tapi di antara tumpukan itu, terselip sesuatu, seekor jari ayam. Namun jari itu terlalu besar, dan terlalu mirip jari manusia. Aku menelan ludah, tapi uangnya terlalu banyak untuk dipedulikan. Bahkan aku bisa membeli sawah kecil di luar desa, dan memperbaiki semua bagian rumah yang sudah retak sejak aku kecil. Mbok Sari senang sekali. Bayu pun dibelikan sepeda baru. Namun malam-malam berikutnya, mimpi buruk mulai datang. Aku bermimpi berada di pasar itu. Tapi kali ini, aku bukan pembeli. Aku duduk di salah satu lapak. Di depanku, ada anak kecil menangis, dituntun oleh seseorang berjubah hitam. Anak itu dibaringkan di meja batu, dan aku mengangkat golok.
Ketika aku hendak menebas, aku terbangun dengan tangan berlumuran tanah dan darah ayam. Kuku-kukuku patah sebagian, seperti habis mencakar dinding tanah keras, dan di depan pintu rumah ada karung kosong berwarna merah. Pagi harinya, Bayu mengeluh tak enak badan. Ia muntah-muntah dan menggigil. Mbok Sari panik. Kami membawanya ke bidan desa, tapi tak ada penjelasan. Suhu tubuh Bayu selalu normal, tidak ada infeksi, tidak ada gejala medis lain. Hanya setiap malam Jumat, Bayu mulai bicara dalam tidur. Pasarnya terang sekali. Bapak jual apa? Aku membeku. Bayu tak tahu apapun soal pasar itu. Tapi kenapa dia bisa mengigau seperti itu? Apa makhluk-makhluk itu mulai mendekat? Aku kembali menemui Pak Bowo. Kenapa anakku mulai diganggu? Tanyaku tajam. Ia menunduk. Karena kamu ambil karung kedua, karung merah. Apa bedanya? Pak Bowo menghela napas berat. Karung merah bukan cuma emas, itu bagian dari perjanjian panjang. Kalau kamu teruskan, kamu akan diberi karung putih. Tapi setelah itu, kamu tak bisa mundur. Tembalmu harus berganti. Bukan ayam, tapi sesuatu yang berdarah dan berjiwa. Aku menjerit. Kamu bawa aku ke neraka, Bowo. Dia hanya menatapku. Kamu yang jalan ke sana sendiri, Min. Aku hanya supir, dan pasar itu tidak pernah memaksa. Mereka hanya menawarkan, kau yang mengambil. Malam Jumat ketiga tiba, aku mencoba menolak. Berdiam diri di rumah, pura-pura tidak tahu. Tapi jam 12 malam, pintu rumahku diketuk pelan 3 kali. Lalu suara, bukan suara manusia. Tembalmu belum bersih, karungmu menunggu. Aku membuka pintu, tak ada siapa-siapa. Tapi di lantai teras, ada karung putih, dan di atasnya sehelai rambut Mbok Sari. Karung putih itu masih di sana, diam di atas tikar pandan yang terhampar di teras rumahku, dan di atasnya sehelai rambut Mbok Sari, panjang, halus, dan sangat kukenal. Hati ini langsung mencelos. Aku mencoba mengabaikannya, mencoba berkata dalam hati bahwa ini hanya mimpi. Tapi bau tanah basah dari dalam karung putih itu ya. Aku membukanya sangat nyata, tidak ada emas di dalamnya, hanya tanah dan setangkai bunga melati yang setengah layu. Ketika aku kembali ke kamar, Sari masih tertidur, tapi matanya berkedut pelan, seolah sedang bermimpi buruk. Dari mulutnya terdengar gumaman kecil nyaris seperti doa yang kacau. Bayu, jangan pergi sendiri, jangan buka pintunya. Aku terdiam, merinding. Ia mengigau soal Bayu, padahal anak kami sedang tertidur di ruangan sebelah. Dan saat itu juga, aku buru-buru ke kamar Bayu. Kamarnya kosong, tikar kecil yang biasa jadi tempat tidurnya tergulung rapi. Jendela kayu terbuka sedikit, berayun pelan. Di lantai ada jejak kaki kecil bercampur tanah basah, dan tetesan darah tipis menetes ke arah luar rumah. Aku hampir tak bisa bernapas. Kupanggil namanya, mengguncang-guncang pintu depan yang entar sejak kapan sudah terbuka lebar. Udara malam menyeruak dingin seperti kabut kematian. Bayu, Bayu. Tapi jawabannya hanya suara kodok jauh di kebun dan ketukan lembut dari arah jalan setapak menuju hutan. Aku berlari tanpa alas kaki, tak sempat berpikir. Tanpa sadar aku sudah melewati batas desa, dan di kejauhan, di bawah sinar bulan yang diganggu awan tipis, aku melihat siluet kecil Bayu berdiri di pinggir jalan hutan, menghadap ke arah alas roban. Langkahku terhenti, lututku lemas. Bayu berdiri diam, memunggungiku, dan saat aku mendekat pelan, terdengar suaranya, suara yang bukan miliknya. Aku harus antar karung ini, Bapak janji mau ganti. Tangannya menggenggam erat karung putih. Aku rebut karung itu dengan kasar. Tapi saat itu, Bayu menatapku, matanya tak samam. Kedua bola matanya kini hitam penuh, tak ada putihnya. Mulutnya terangkat sedikit membentuk senyum-senyum yang sangat asing dari wajah anakku. Kalau kamu tak kasih tumbang, kami ambil yang sudah kamu ajak sendiri, bisiknya. Lalu tubuhnya limbung, matanya menutup. Ia pingsan. Aku memanggul Bayu pulang sambil menangis sepanjang jalan. Jari-jarinya tetap menggenggam karung putih itu erat. Meski dalam keadaan tak sadar, hari berikutnya, aku menemui Pak Bowo. Tapi pria itu tak ada di rumah kontrakannya. Kata tetangga, ia sudah pergi sejak subuh. Katanya akan ke Banten, tak tahu kapan kembali. Aku menunggu di teras rumahnya sampai malam. Tapi tak ada tanda-tanda ia kembali. Dan malam itu, mimpi kembali datang. Kali ini, aku berdiri di lapak yang sama. Di hadapanku, Mbok Sari berjongkok dengan mata berkaca-kaca. Ia berkata, kalau harus aku
Ya sudah, asal jangan Bayu, aku menjerit dalam mimpi itu, tapi tubuhku membeku, dan entah kenapa, aku memegang pisau berkarat, pisau yang sama seperti yang pernah kulihat di pasar gaib itu. Di sebelahku ada suara tertawa sama. Kudengar Pak Bowo berkata, semua yang kaya dari jalan ini pasti akan menyakiti orang yang paling mereka cinta, itu harga yang tak bisa kau tawar. Keesokan harinya, aku putuskan satu hal. Aku harus kembalikan semua karung itu, semua emas yang masih tersisa, koin-koin emas itu kutaruh dalam kantong plastik, dan kubawa kembali ke alas roban. Tanpa niat ambil karung baru, aku hanya ingin mengakhiri semuanya. Tapi ketika aku sampai di jalan setapak, lampu obor tidak menyala. Jalan masuk gelap total. Aku melangkah masuk, tetap menapaki jalan yang sudah sangat kuhafal. Tapi suasananya tak sama, tak ada pasar, hanya sunyi-sunyi yang berat seperti langit sedang menindir. Dan ketika aku mencoba meletakkan karung plastik berisi emas di tanah itu menolaknya. Kantong itu meluncur sendiri, seolah terdorong dari bawah. Dan di hadapanku, dari balik gelapnya kabut, seseorang muncul. Bukan manusia, tingginya hampir 2 meter. Tubuhnya mengenakan jubah, tapi wajahnya kosong, tak ada mata, tak ada hidung. Hanya mulut menganga dengan gigi-gigi tajam seperti paku berkarat. Dia berkata, kau tidak bisa mengembalikan sesuatu yang telah kau pakai, sekarang giliran kami yang menagih. Aku berlari, tanpa menoleh, tapi jalan keluar seakan tak ada ujung. Nafasku sesak, kakiku hampir lumpuh. Ketika aku jatuh terguling, tiba-tiba suasana berubah. Aku sudah ada di halaman rumah, dan karung putih itu kini tergantung di dahan pohon nangka, berayun-ayun pelan. Sejak malam itu, bayangan mulai muncul di dalam rumah. Kadang aku melihat siluet hitam berjalan di dapur. Kadang terdengar suara tawa cekikikan dari loteng. Tapi yang paling menakutkan adalah Bayu mulai bicara dalam tidur seperti sedang tawar-menawar. Kalau kepala ayam 2 cukup, kenapa harus tangan bapak? Atau kita pakai bapak aja? Ya harganya pasti mahal, soalnya dia pintar jualan. Mbok Sari tak tahu apa-apa. Dia hanya mengira Bayu stres karena kelelahan, tapi aku tahu mereka sudah mulai menyusup ke dalam Bayu. Akhirnya, aku kembali ke hutan untuk terakhir kali dengan membawa satu hal. Diriku sendiri, di tangan kanan, sebilah golok. Di tangan kiri, semua sisa emas dalam karung. Aku masuk ke jalan setapak malam itu, tanpa lampu, tanpa suara. Tapi kali ini, pasar menyambutku dengan teriakan dan bau darah yang sangat kuat. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat lapak kosong. Lapak itu kosong, tapi di atas meja batu ada kain kafan dan kertas bertuliskan, tempatmu menunggu, tinggalkan yang kau bawa, dan kami akan ambil satu-satunya yang kau bawa waktu pertama kali datang hidupmu. Aku tahu apa artinya jika aku tinggal di sana dan menyerahkan tubuhku. Mungkin Bayu akan bebas, mungkin, tapi di dalam dadaku muncul dorongan untuk melawan. Aku menggenggam golok erat, dan sebelum suara dari pasar menjerit lebih keras, aku ayunkan golok itu, menebas karung-karung di sekitarku, lalu kabur secepat mungkin. Dan ketika aku terbangun, aku sudah ada di depan rumah, tapi tak ada pohon nangka lagi, tak ada karung putih, dan lebih dari itu, Mbok Sari tidak ada. Pagi itu, rumah terasa hampa, matahari baru naik, tapi sinarnya seperti dengan masuk ke dalam jendela. Dinding kayu rumah terasa dingin, dan angin dari luar mendesir seperti bisikan. Bayu masih tertidur di dalam, tapi Mbok Sari tak terlihat sejak subuh. Awalnya aku mengira ia ke dapur atau ke belakang, tapi saat aku keliling rumah, ia tidak ada. Kompor belum dinyalakan, gayung masih kering, dan pintu belakang terkunci dari dalam, seolah tak pernah dibuka. Aku mulai panik. Aku cari ke rumah tetangga, ke pasar kecil di ujung desa, bahkan ke surau tempat biasa ia sembahyang. Tak seorang pun melihatnya. Bukannya tadi malam Mbok Sari nganterin Bayu ke warung? Tanya Bu Parto. Aku terdiam. Bayu tidak keluar malam itu. Ia tidur di sampingku. Siapa yang mereka lihat? Ketika aku kembali ke rumah, suasana makin sunyi. Aku masuk ke kamar, dan di bawah bantal tempat Mbok Sari biasa tidur, aku menemukan secari kertas lusuh. Warnanya kekuningan, seperti surat tua yang sudah puluhan tahun. Tulisan tangan di atasnya rapi, mirip tulisan tangan Mbok Sari, tapi kalimat-kalimatnya membuat bulu kuduku berdiri. Maafkan aku, Min. Aku tahu kau tidak berniat buruk, tapi yang datang pertama kali ke pasar itu bukan cuma kamu.
Aku pun pernah, bertahun lalu, sebelum aku menikah denganmu, dan kini, mereka menagih perjanjianku, karena kau membuka kembali jalan itu. Jangan cari aku, jangan bawa Bayu ke sana, karena pasar sudah mulai membuka pintu mereka ke rumah kita sendiri. Aku akan bertahan, selama bisa, tapi kalau suatu hari aku bicara lewat mimpi, tolong, jangan percaya semuanya. Tanganku gemetar saat membaca surat itu. Mbok Sari pernah ke pasar itu. Kenapa selama ini tak pernah cerita? Apa maksudnya dia pernah melakukan perjanjian? Dan kenapa, setelah aku terlibat, justru dia yang diambil? Aku teringat sesuatu. Malam pertama aku membawa karung emas, suara-suara dari balik pasar sempat berkata bahwa tumbalmu belum bersih. Mungkinkah mereka sebenarnya sudah mengincar Mbok Sari sejak lama? Aku duduk lemas di lantai kamar, pikiran berputar. Bayu masih tidur, tapi wajahnya gelisah. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Ia bergumam dalam tidurnya, "Ibu bilang jangan ikut." Tapi dia berdiri di pintu, manggil-manggil. Aku peluk Bayu erat, tapi hatiku sudah terpecah. Aku tahu satu-satunya cara untuk menyelamatkan kami berdua adalah dengan memutus perjanjian itu sepenuhnya. Tapi bagaimana caranya? Pak Bowo sudah lama tak muncul. Tak ada petunjuk dari siapapun, bahkan ketika aku mencoba mencari orang pintar di desa sebelah. Mereka menolak membantuku begitu mendengar kata Alas Roban. "Maaf, saya tak ikut campur, kalau sudah menyebut tempat itu, di sana. Bukan cuma makhluk yang lewat, tapi dunia yang menukar hidup manusia," kata seorang dukun tua. Aku pulang ke rumah dengan putus asa, tapi malam itu, sesuatu terjadi. Mbok Sari muncul dalam mimpiku. Bukan seperti mimpi biasa kali ini, aku bisa mencium bau tubuhnya, bau kapur sirih, dan minyak kayu putih yang biasa ia pakai. Ia berdiri di ruang tamu rumah, mengenakan kebaya putih lusuh. Wajahnya pucat, rambutnya acak-acakan, tapi matanya tetap penuh kasih. "Min, aku tidak sempat bilang dulu. Aku pernah tergoda emas juga, tapi aku cuma ambil satu karung. Setelah itu aku tak pernah kembali. Tapi perjanjian itu tak selesai, dan saat kau datang lagi ke pasar itu, hutang lamaku aktif kembali." Aku berlutut di hadapannya. "Kenapa kamu tak pernah cerita, Sari? Kenapa kamu diam?" Ia menangis, air matanya hitam seperti tinta. "Kamu lelaki baik, Min. Aku takut kamu akan mencoba dan jatuh ke jurang yang sama. Tapi ternyata, kau lebih dalam dari aku." Ia mendekatkan wajahnya. "Kau masih bisa menutup jalan itu, Min. Tapi harga terakhir harus dibayar utuh. Emas itu harus dikembalikan. Bukan karungnya, tapi energi yang keluar darinya." Aku terbangun dalam peluh dingin. Hari masih gelap, subuh belum masuk, tapi aku tahu satu hal. Selama karung-karung itu masih ada, pasar itu akan terus menagih. Aku ambil semua koin emas yang tersisa. Kukumpulkan dalam satu karung kain goni besar. Lalu aku buka lemari tua di kamar, dan menemukan satu benda yang selama ini kusimpan jauh. Golok berkarat dari ladang belakang. Hari itu juga, aku kembali ke Alas Roban, bukan untuk berdagang, tapi untuk mengembalikan semua. Atau mati di sana. Perjalanan ke sana tak terasa panjang, tapi hati terasa berat. Jalan setapak menuju pasar malam itu, kini lebih sepi dari sebelumnya, bahkan kabut tak menari lagi. Tapi ketika aku sampai di batas pohon beringin tua, pasar itu muncul. Tanpa suara, obor tidak menyala, tapi semua lapak tampak berdiri kaku, dan di tengah-tengah, ada satu meja batu besar. Di atasnya berdiri 3 sosok, seorang anak kecil berwajah gelap, dengan mata kosong. Seorang perempuan berkebaya putih dengan rambut menutup wajah. Seorang laki-laki tua berkepala botak yang giginya runcing dan hitam. Mereka menatapku tanpa kata. Aku melemparkan karung emas itu ke atas meja. "Aku kembalikan semua. Aku tak mau kaya. Aku tak mau emas. Aku hanya mau istri dan anakku kembali." Suasana diam. Tapi kemudian, perempuan berkebaya putih itu mendekat. Ia menyentuh pipiku. Tangannya dingin seperti es, dan saat rambutnya terbuka wajah itu, wajah Mbok Sari, tapi ia tak bicara, hanya tersenyum. Senyum yang kosong. "Aku tak bisa pulang, Min," bisiknya. "Tapi Bayu bisa. Kalau kamu tahu, apa yang harus ditukar." Aku terjatuh, aku menangis. Lalu lelaki tua itu maju ke depan. "Tukar hidupmu, sisa hidupmu, taruh di sini." Ia menunjuk ke meja batu, dan aku tahu, itu bukan permintaan, itu perintah. Tapi sebelum aku lakukan, suara dari belakang terdengar. "Jangan lakukan, Bapak." Aku menoleh. Bayu berdiri di ujung pasar,
sendiri, memakai baju tidur, tanpa alas kaki, matanya masih hitam. Tapi kali ini, air mata mengalir dari sudutnya. Mereka bawa aku ke sini, lewat mimpi. Tapi aku sadar, Bapak, jangan tinggal di sini, jangan serahkan apapun lagi. Kita bisa keluar, kalau kita pergi sekarang. Aku gemetar, tubuhku nyaris lumpuh. Tapi Bayu berlari ke arahku, dan untuk pertama kalinya, pasar itu bersuara serempak. Jeritan, raungan, suara bisi beradu, suara ayam disembelih, suara ribuan tawa dan tangis sekaligus. Aku peluk Bayu erat, lalu berlari secepat yang aku bisa, meninggalkan karung, meninggalkan meja batu, meninggalkan wajah Mbok Sari yang semakin buram. Tapi suara terakhir yang kudengar, sebelum kabut menelan segalanya, adalah suara perempuan itu, "Jangan bawa Bayu ke sini lagi, Min, kalau tidak pasar akan menjemput kalian bersama." Aku dan Bayu terbangun di depan rumah, tapi pintu rumah kami terkunci dari dalam, dan di balik jendela, bayangan Mbok Sari berdiri diam, menatap kami, tersenyum. Sejak malam itu, aku tak pernah lagi melihat pasar itu secara langsung, tapi jejaknya tetap tertinggal. Bayu dan aku selamat. Kami kembali ke rumah seperti sebelumnya, tapi suasananya berubah. Setiap malam Jumat, udara di dalam rumah menjadi lebih dingin. Lampu sering meredup, dan kadang terdengar ketukan lembut di pintu depan. Selalu 3 kali, tak lebih, tak kurang. Awalnya aku berusaha mengabaikan, tapi suara ketukan itu bukan hanya suara. Kadang, ada bau amis menguar dari celah pintu, bau darah segar, atau bunga melati layu, seolah mengingatkanku bahwa pasar itu masih mengintai. Bayu, anakku yang dulu ceria, kini menjadi pendiam, matanya kosong seperti menyimpan sesuatu yang belum selesai. Kadang, ia duduk menghadap jendela dan bergumam, "Ibu belum tidur, ibu cuma belum boleh pulang." Aku tidak berani bertanya, tidak berani mendesak, karena sejak malam kami lari dari pasar itu. Setiap Jumat Kliwon, pintu rumah selalu terbuka sendiri tepat pukul 07 menit, tak ada yang masuk. Tapi selalu ada yang melihat dari luar. 3 minggu setelah kejadian itu, aku membawa Bayu pindah ke desa jauh, melewati Wonosobo, menumpang tinggal sementara di rumah saudara. Aku berharap dengan meninggalkan rumah itu, semuanya akan tenang. Memang, untuk beberapa saat, hidup kami terasa normal, tapi ketenangan itu hanya sementara. Malam Jumat kelima, setelah kaburnya kami dari pasar itu, Bayu kembali mengigau, wajahnya pucat, tangannya meremas spray dengan keras. Dari mulutnya keluar suara yang bukan suaranya sendiri. Pasar menunggu, karung ketiga belum dibayar, tumbal belum sar. Satu jiwa masih terikat. Buka pintunya, Samin. Aku terbangun dengan jantung berdetak kencang, dan saat aku keluar kamar, pintu depan rumah yang baru ini terbuka pagi harinya. Di depan pintu ada sebuah karung kecil warna hitam, bukan kain, tapi seperti terbuat dari anyaman rambut manusia, diikat dengan benang merah. Tidak berat, tapi baunya seperti bangkai. Di samping karung itu, secari kertas dengan tulisan tangan yang familiar. "Kau pikir kau bisa lari, Nien? Pasar tidak terikat tempat, ia terikat janji, dan kamu belum selesai membayar." Aku membuang karung itu jauh-jauh, ku bakar, ku benamkan ke lumpur. Tapi setiap Jumat Kliwon, karung itu kembali muncul, kadang di depan pintu, kadang di bawah bantal, kadang di tangan Bayu saat ia tidur. Aku mulai mencari petunjuk ke orang pintar, ke kiai, bahkan ke orang-orang yang dulu disebut pernah mengalami pesugihan. Tak banyak yang mau bicara, tapi dari satu dukun tua di Banyumas, aku dapat jawaban. Katanya, pasar setan itu bukan tempat, tapi ruang janji. Ketika seseorang setuju menerima sesuatu dari mereka, tubuhnya jadi pintu, dan ketika pintu dibuka lebih dari satu kali, roh akan selalu terbagi, tak akan pernah utuh kembali. Lalu, bagaimana menutupnya? Tanyaku. Si dukun tersenyum pahit. Tak bisa, tapi bisa dikunci dari dalam, dengan satu syarat. Yang membuka pintu harus kembali sendiri dan menutupnya dengan darahnya sendiri. Aku pulang dengan pikiran kacau. Jika benar pintu itu ada dalam diriku, maka satu-satunya cara adalah mengorbankan diriku sendiri untuk menguncinya. Tapi aku tak ingin Bayu melihat itu. Aku tak ingin anakku hidup dengan kutukan, jadi aku siapkan semuanya. Tulis surat, titipkan Bayu ke saudara jauh di Magelang. Dan malam itu, aku kembali ke rumah lama kami, rumah pertama, di pinggir alas roban, sendirian, dengan satu tujuan, menutup pintu itu selamanya. Ketika aku masuk ke rumah, semua terasa berbeda. Pintu depan langsung terbuka tanpa ku sentuh.
lampu menyala sendiri, dan di ruang tamu, Mbok Sari berdiri, kebaya putihnya utuh, wajahnya tenang. Ia menatapku dengan lembut. "Kau datang juga, Bim?" katanya. "Aku mendekat pelan, ini rumah kita, bukan?" "Bukan pasar," ia tersenyum. "Pasar ada di mana-mana. Asal kau membawa kuncinya." Tangannya menyentuh dadaku. Lalu jari-jarinya menggores pelan, dan dari dalam dadaku keluar benang merah tipis. Ia menunjuk benang itu kuncinya kau yang bawa. Kalau kau putuskan, pintu akan tertutup, tapi kau tak bisa keluar lagi. Aku memandang matanya. "Kau akan tetap di sini?" tanyaku. Ia mengangguk. "Aku bagian dari janji lama, tapi kamu bisa selamatkan anak kita." Lalu ia membuka tangannya. Di tengah-tengah ruang tamu muncul meja batu, meja yang sama seperti di pasar itu. Di atasnya karung terakhir hitam, berdarah, bergerak pelan seperti ada isinya. Dan di sampingnya sebilah pisau pendek, bukan pisau biasa, tapi pisau dari tulang. Mbok Sari tersenyum tipis. "Kalau kau siap, ucapkan namamu, teteskan darahmu, dan tutup pintunya." Aku menatap pisau itu. Tanganku gemetar, tapi hatiku tenang. Aku angkat pisau. Kupotong ujung jari, darahku menetes ke atas karung, dan saat darah jatuh ke karung itu, rumah bergetar, lampu pecah, suara-suara dari dunia lain muncul. Jeritan, tawa, isak tangis, suara ayam, suara anak kecil. Semuanya bercampur, tapi aku berdiri tegak. Namaku Samin, aku yang membuka pintu. Aku yang menutupnya. Tiba-tiba, suara pasar menjerit, "Jangan tinggalkan kami. Emasmu belum lunas. Kami ingin anakmu." Tapi aku berteriak lebih keras, "Tutup pintunya." Dan semuanya gelap. Saat aku membuka mata, aku sudah di pinggir jalan utama, tepat di seberang hutan alas roban. Di tanganku hanya sehelai rambut panjang milik Mbok Sari, dan setangkai melati segar. Tak ada karung, tak ada pisau, tak ada pasar, dan aku tahu pintu itu sudah tertutup. 3 tahun berlalu, Bayu tumbuh sehat. Ia tinggal bersama pamanku di Magelang. Kami tak pernah kembali ke rumah itu, tapi setiap malam Jumat, aku selalu berdoa bukan untuk meminta harta, tapi untuk mengingat bahwa yang pernah dibuka dengan darah, tak boleh dibuka lagi. Sampai sekarang, rumah itu masih berdiri, tak pernah dijual, tak pernah dihuni, dan orang-orang bilang, kadang di malam Jumat Kliwon, lampunya menyala sendiri. Dan cerita pun tamat.